Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan budget perkebunan template labor salary, gaji karyawan ya. Nah, di sini adalah total karyawan dan gaji-gajinya, detail gajinya yang akan dibayarkan selama 1 tahun operasional. Di sini adalah total karyawan di suatu kebun. Kita bisa lihat ada berapa karyawannya. Ada sekitar 1069 karyawan ya, pekerja. Nah, di sini ada job position mapping, employee type, grade, risk allowance, status, tax status, kemudian basic salary. Nah, di sini kosong ya, tidak ada isinya. Tapi akan saya jelaskan, employee ini adalah nama, dari nick dan namanya. Misalnya ini 1987, artinya dia masuk tahun 1987 dan inilah belakangnya nomor nicknya. Di sini berikut seterusnya ya. Jadi 4 digit pertama yaitu adalah tahun masuknya. Kemudian yang kedua job position mappingnya, artinya dia jabatannya apa sih? Misalnya driver, harvester, kultivator, kemudian teacher dan lain-lain ya. Jadi itu adalah misalnya guru, pemanen, kemudian ada kenek, supir, misalnya ada kerani, seperti itu. Kemudian employee type, misalnya SKU harian atau bulanan, kemudian ada PKWT atau PHL, seperti itu ya. Kemudian grade-nya, misalnya kalau SKU kan dia ada grade-nya, G1, G2, F, seterusnya. Kemudian allowance statusnya adalah dia status berasnya seperti apa, misalnya kalau dia nikah, berarti kan nikah dan punya istri 1 dan belum punya anak, artinya dia allowance statusnya adalah 15 kilo ditambah 9, 24 kilo. Nah, ada kodenya tertentu nanti. Kemudian tax status misalnya, kalau dia lajang berarti TK 0. Tetapi kalau sudah nikah berarti K 0, apabila belum punya anak ya. Tetapi kalau sudah punya anak berarti anaknya 2 misalnya, berarti K2, seperti itu seterusnya. Kemudian basic salary-nya, gaji pokoknya selama 1 tahun adalah 37.092.924. Jadi kalau kita rata-ratakan dibagi 12, nah, dia ini adalah berdasarkan 3 juta ya, dia gajinya 3 juta ya. Kita tarik ke bawah. Agak berubah ya. Gak masalah, yang penting angkanya terlihat. Nah, ini adalah gaji pokok dia. Ada 3 juta, berarti ini golongan termasuk tinggi karena dia masuk tahun 87, ya, seperti itu logikanya ya. Dan kemungkinan dia adalah SKUB bulanan karena ada grade-nya dan dia gaji pokoknya tinggi. Kemudian kalau yang misalnya yang baru-baru masuk tahun 2000, nah ini masih baru-baru ya, 2018 misalnya 2.700.000 ya gaji pokok tahun 2000, budget tahun 2020 untuk yang masuk 2018. Nah ya, seperti itu ya. Inilah basic salary adalah gaji pokoknya. Kemudian tunjangan tetapnya kosong semua ya. Tax allowance itu tunjangan tetap. Kemudian employee rice, ini adalah beras pekerjanya. Kalau kita hitung berarti di sini ya, beras 1.800.000. Berarti ini per bulannya dia dapat 158.000. Kalau dibagi dengan 15 kilo, ya 15 kilo ya,
karena pekerja 15 kilo. Nah, harga yang dibudgetkan yaitu 10.550. Oke, ini untuk yang pekerja. Nah, kita lihat untuk yang, nah ini berarti dia punya istri nih, spouse. Nah, 1.139.000. Kita copy. Sini ya. Ini dibagi 12 juga. Ini dibagi 9 kilo. Harganya sama. Kan enggak? Logikanya kan berasnya sama, enggak mungkin harganya beras pekerja sama istrinya beda kan? Karena kan sama, makanya 10.550. Kemudian yang selanjutnya ada anak nih. 2.800.000. Kita lihat ya, gimana cara ngitung berapa anaknya kan gitu. Kita copy lagi. Kita coba ya. Nah, 237 kalau dibagi, nah berapakah kan gitu. Sekarang kita bagi dengan harga berasnya dulu ya. Ya, 10.270. Oke ya. Berarti berapakah? Kan gitu. 270 kilo nih posisi berasnya. Sementara tanggungan adalah 7,5. Berarti dibagi dengan 7,5. Nah, anaknya 3. Ini 36 tuh bagi lagi ya, bagi 12 nih. Nah, dia berarti anaknya 3. Oke, kita tes ya. Berarti di sini anggaplah ini kan berasnya berarti di sini harusnya 36 kilo. Nah, ya. Ini adalah kilogramnya. Adalah ini harga rupiah kilogram beras. Oke. Kita bisa hitung di sini. Ini dibagi 12 ya. Terus ini 7,5 kali 3. Nah ya, seperti itu. Dia anaknya 3, 7,5 kali 3 kan gitu. Makanya harganya ketemunya 23 kilo beras, harganya berasnya 10.550. Nah, kayak gitu ya. Berarti statusnya K3 nih, si Ahmad Hayun ya. Seperti itu. Kalau kita pengen cari Ahmad Hayun itu berapa sih beras allowance-nya? Nah, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita bergerak ke, nah ini adalah normal ya, normatif ada BPJS ya, jaminan sosial, kemudian jaminan hari tua, jaminan kematian berdasarkan tarif tarifnya ya, ada 2%, kemudian ada 1%, terus 0,54 seperti itu ya untuk jalan kerja. Kemudian ada jaminan kesehatan untuk BPJS kesehatan. Ini berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan BPJS ya. Kita akan hitung setahunnya dari jumlah upah sebulan dia. Dianggarkannya, nah kemudian ada THR. Ini adalah berdasarkan gaji yang dia terima ya, THR. Ini 1 tahun sekali ketika ada hari raya. Ini biasanya dibayarkan saat jatuh Idul Fitri 2 minggu sebelumnya. Kemudian ada bonus. Oke. Kalau kita lihat bonusnya berarti ini perkiraan berapa kan gitu. Kita lihat bonusnya 12 juta dibagi dengan 4 kali ya. Nih ya, dia perhitungan bonusnya itu berdasarkan take home pay-nya, THP-nya jadi 3.500.000, berarti tinggal bagikan saja, makanya 4 kali dia. Nah, kemudian
ini adalah monthly salary, total setahunnya, ini kan basic salary-nya ya. Nah, dia adalah apabila ini dikalikan, ditambah-tambahkan totalkan semua, totalnya selama 1 tahun yaitu 63.805. Kemudian PPh-nya masih kosong karena akan hitung pada akhir tahun, akan mengurangi. Kemudian apabila ada PPh-nya untuk otomatis gaji setahun kurang PPh ya. Nah, hasilnya total monthly. Kemudian overtime ini adalah untuk lembur. Nah, beda ketika dia premi, dia tidak akan mendapat lembur. Tetapi kalau sudah lembur, dia tidak akan mendapat premi seperti yang kebalikannya. Dan begitu seterusnya, berarti ini kemungkinan ini adalah supervisi dan dia kerja di divisi misalnya krani, kemudian yang lain, kemudian atau dia bekerja di kantor, kemudian yang lain-lain, sopir misalnya, apabila dia dinas di dalam kebun tidak di luar ya, kalau di luar dia pakai SPJ tidak dapat lembur. Seperti itu. Jadi ini budget totalnya selama 1 tahun untuk seluruh pekerja di unit usaha. Kita lihat berapa totalnya. Rp57 M ya. Kita trek ke kanan ke kiri biar tahu total gajinya itu berapa sih. Nah ya, overtime-nya ada 4 miliar, 4,6 miliar, kemudian ada gaji tahunnya 57 M, berarti kalau diperbulankan rata-rata dia akan mendapat, kita hitung ya, 12, 2,8 miliar untuk basic salary-nya, gaji pokoknya. 4 miliar tambah lemburan sekitar 5,2 miliar selama sebulan dalam satu estate untuk berapa tadi ya, sekitar 1064 karyawan ya. Jadi ini adalah permintaan dana kita, perkiraannya sekitar sekian, 5 miliar ya untuk 1064 pekerja ya, jumlah yang sangat besar. Jadi ini adalah budget untuk pekerja ya selama 1 tahun untuk di dalam estate ya, perkebunan. Jadi ini adalah karyawan-karyawannya, kemudian dan inilah detail gaji-gajinya. Jadi ini adalah ujung tombaknya. Jadi kita harus kelola benar-benar gaji-gajinya, jangan sampai ada yang selip, ada yang salah. Ini adalah menyangkut hajat orang lain ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya mengenai labor salary. Jadi secara garis besar ini adalah gaji atau penghasilan seluruh karyawan di dalam suatu perkebunan dalam 1 tahun, dan dia akan didetailkan ada BPJS, beras, dan lain-lain ya. Oke, jadi template-nya seperti itu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.